Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, tadi sudah kita berdiskusi di ruangannya masing-masing. Sekarang kita akan review apa yang sudah dikerjakan sejauh ini. Ya, tadi saya sudah sampaikan, jika ada pertanyaan silakan disiapkan, kita diskusikan bersama. Kita mulai dari R1 kelompok 1, silakan. Silahkan dipaparkan apa yang sudah diselesaikan. Kalau ada yang mau di-share screen, silahkan di-share screen. Langsung kita komentarin ya, supaya nggak lupa ya. Sanitasi nggak ada hubungannya sama bergizi ya. Sanitasi tidak bisa meningkatkan nilai gizi suatu produk. Ya, jadi kalimatnya disesuaikan kembali. Oke, silakan diturun. Dipaparkan nggak? Siapa ini yang mau paparkan? Siapa yang mau ngomong? Silakan. Saya sambil komentar. Izin Bu, saya Bu. Mohon maaf sebelumnya Bu, tadi saya agak terlambat karena Ya, sinyal Bu. lanjut ya. Saya nggak nerima alasan. Silakan. Di sini ada abon ikan gabus. Selanjutnya, tunggu ke atas lagi. Di sini ada formulir pertama tim GMP. Yang pertama itu nama Fikri Ardiansa, bagian penanggung jawab umum, kualifikasinya teknologi hasil pertanian. Kualifikasi ini misalnya SMA, S1, apa gitu. Kalian kan belum lulus nih ya. Katakan misalnya atau mahasiswa gitu kan ya. Nah, atau misalnya lulusannya boleh seolah-olah sudah lulus nggak apa-apa ya. Jadi dibuat teknologi hasil pertanian ini bukan kualifikasi ya. Baik Bu. Pelatihannya keamanan pangan. Selanjutnya Risma Yuliana, penerimaan bahan baku, kualifikasinya teknologi hasil pertanian. Pelatihannya keamanan pangan atau CPOB. Selanjutnya Desi Sandosi, produksi, kualifikasinya teknologi hasil pertanian, keamanan pangan. Selanjutnya Dinda Sabella Ramadanti, pengemasan, teknologi hasil pertanian, keamanan pangan atau CPOB. Selanjutnya Septi, distribusi produksi jadi, produk jadi, kualifikasinya teknologi hasil pertanian, pelatihannya keamanan pangan, CPOB. Selanjutnya Abela Anissa Febriana, hygiene dan sanitasi, teknologi hasil pertanian, keamanan pangan. Oke, stop ya. Jadi pelatihannya ini kan karena kebetulan dokumen CPPOB. Dokumen CPPOB ini memang timnya itu harus berisi dari seluruh bagian di perusahaan. Ya, ini sudah cukup cukup mewakili ya seluruh isi perusahaan. Di sini sudah ada tim-timnya ya. Jadi jangan semua tim produksi isinya, jangan, tapi diwakili dari masing-masing bagian seperti itu. Lalu pelatihannya selain keamanan pangan bisa sesuai dengan bagiannya gitu kan ya. Misalnya di bagian produksi pelatihan apa, di bagian pengemasan pelatihan apa yang sesuai dengan bagiannya, sesuai dengan bidang tempat dia bekerja, seperti itu ya. Nah, dan bukan CPOB apa ini? CPPOB, cara produksi pangan olahan yang baik. Ya. Dan keamanan pangan ini bukan CPPOB, keamanan pangan ini nanti pelatihannya. Terus silakan turun.
baik di sini ada deskripsi produksinya. Yang kedua, komposisi bahan ingredient dan bahan baku serta bahan tambahan. Bahan baku utamanya ikan gabus beku, bahan ingredient lainnya gula, santan kental, batang serai, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, cabai keriting, garam, jahe, kunyit bubuk, daun jeruk, lengkuas, ketumbar, penyedap rasa, daun salam, jeruk nipis, buah kapulaga, jintan, kemiri, kaldu jamur, bahan pengemas, toples plastik, dan plastik vakum. Selanjutnya. Ke atas. Di sini ada deskripsi bahan baku. Yang pertama, nama bahan bakunya ikan gabus beku. Yang kedua, komposisinya. Yang ketiga, yang keempat, pengemasan. Plastik vakum ikan beku. Yang kelima, masakan luarsa dalam kondisi penyimpanan suhu ruang 2-3 hari. Yang keenam, cara transportasi. Oke, silahkan ya. Jadi nggak usah dibaca semua, nanti nggak selesai sama kelompok yang lain. Ya, ini nanti yang mana yang poin-poin perlu dihapus, ini komentar-komentarnya dihapus ya. Jadi tidak ada slot komentar di sebelah kanannya seperti itu ya. Jadi dia udah jadi seperti Word biasa. Oke, scroll lagi ke bawah ya. Ini karena dia beku, jadi penanganannya khusus ya. Penanganannya khusus secara transportasi dan penyimpanannya. Ya, lalu ini deskripsi produk akhir. Coba ke atas lagi, ke atas sedikit. Bahan tambahannya tidak perlu dideskripsikan ya? Cuman ikan gabus yang kita lihat ya. Oke. Iya, Bu. Terus ke bawah. Langsung dapat dikonsumsi, itu berarti siap makan ya? Abonnya ya? Oh ya, abon ya. Oke. Iya. Oke, terus cepat. Ini berantakan ya. Jadi masukin ke dalam lembar kerja ini ya. Di dalam apa namanya ya? Kalau Word ini ya. Coba pencet insert itu, klik insert di Word-nya di atas. Klik insert. Clip art ya? Apa sih? Bukan clip art, apa sih namanya? Insert, terus coba shape, klik shape. Klik shape-nya. Shape-nya diklik biar turun ke bawah. Shapes, oke. Klik shape. Shape. Ini shape di atas ini, sayang. Aduh. Oke. Bukan shape-nya. Yang di atas, di bawah desain. Di bawah tulisan desain di tab di atas nih. Saya penasaran apa. Shape, ya. Di bawahnya. Itu ada shape. Bukan yang di atas icon. Yang di atas icon. Ya. Nah, di bawah drawing canvas ini semua dimasukin ke drawing canvas. Jadi dia nggak bertebar-tebar. Kamu buat drawing canvas, baru kamu buat lagi. Ini nih kayak mana ini kan? Ya, jadi nanti dirapihin ya. Oke, scroll lagi ke bawah. Oke. Petanya belum ada ya? Ya, gambar apa namanya? Tempat produksinya ya. Oke, terus bawa lagi, terus. Oke, terus ini SSOP-nya ya, jadi dicek kesesuaian dengan yang kalian gunakan ya. Ini kan kebetulan sudah ada isinya ya. Terus lagi ke bawah. Terus bawah lagi.
Oke, ini penarikan produk. Ya, jadi bagaimana teknik penarikan produknya ya. Terus bawah. Terus. Oke. Oke. Ini nanti tambah lagi lampiran kemasan ya. Kemasannya ya satu ya. Oke, silakan ditutup. Dicatat ya yang mana yang belum ya. Jadi produksinya, tempat produksi sama kemasannya belum. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Silahkan kelompok 2. Langsung scroll aja ke bawah ya. Biar cepet. Oh, logo perusahaannya tadi belum ada ya yang di kelompok 1. Baik, Bu. Ya, ini juga ya masukin aja di situ. Logo perusahaannya. Oke, terus dilengkapin tanda tangannya apa segala macamnya nanti ya. Latihannya dilengkapin ya. Terus stop. Ya, jadi disesuaikan ya nanti semua bahan bakunya naik lagi ke atas. Tadi ada apa? Bahan baku sama bahan baku utama ya. Apa istilahnya? Oke ya, bahan lain ingredientnya itu harus dijelaskan itu tuh sepertinya minyak gorengnya kita pakai minyak goreng apa, santan kentalnya apa gitu kan. Terus kaldu bubuknya ya karena kan kaldu bubuk ini kan bisa mengandung sesuatu alergen apa segala macam gitu ya. Jadi harus jelas isi di dalam kaldu bubuknya juga. Turun. Jadi BTP itu ada yang BTP ikutan namanya. BTP ikutan itu adalah BTP yang berasal dari bahan baku yang kita gunakan, tapi bukan kita tambahkan langsung ketika produksi seperti itu ya. BTP ikutan itu yang harus kita waspadai. Ya, kalian bilangnya ini tidak berpengawet, tidak apa, padahal bahan baku yang kalian gunakan yang lainnya juga terdapat seperti itu ya. Oke, terus ini ya bahannya ya dilengkapi semuanya ya. Oke. Terus oke ya, dia umur simpannya 3 bulan, nah tapi ketika sudah digunakan berapa lama, seperti itu ya. Oke, lanjut. Oke, ini belum dilengkapi ya, nanti lengkapin diagram alirnya. Oke. Oke, ini keterangannya. Oke, keterangannya. Tunggu, coba dikecilin biar kelihatan semuanya. Ya, jadi unit pengolahannya itu ya usahakan dia mengalir ya, tidak bolak-balik ya. Coba kita 1 bahan baku, lalu pendinginan, 3 gudang alatnya sebelah sini, lalu pencucian, habis dicuci penggilingan, habis penggilingan pencampuran, lalu penggorengan, lalu packing, penimbangan. Nggak ditimbang dulu baru di-packing ya? Oke, baru warehouse. Tempatnya muter-muter ya? Nanti disesuaikan lagi. Pintu masuknya di mana? Ini ketutup semua. Yang terbuka cuma nomor 9. Ya, ketutup semua ini. Oke, silakan turun. Yang ikan segar tuh
Dipilih bahan baku yang terbaik. Yang terbaik itu yang kategorinya seperti apa, ya kan? Bentuknya seperti apa, kriterianya, gitu kan ya. Pelaksana, terus turun. Ini belum lengkap ya, nanti dilengkapin. Terus, oke, ini belum ada yang diperbaiki ya, masih sesuai yang ada. Pokoknya saya kosongin dulu ya sebelum saya kirim ke kalian ya. Oke, terus. Oke, nanti ditambah kemasannya ya. Oke, nah berarti tinggal isian-isian lain yang belum ya. Silahkan, selanjutnya kelompok 3. Ini, tunggu dulu. Nge-lag laptop saya. Siapa yang punya nih kas karate ini? Izin Bu, kami Bu dari kelompok 3 Bu. Sudah ada barangnya, belum ya? Sudah Bu, sudah Bu. Enggak, maksud saya ini udah dijual. Izin menjawab Bu, udah Bu, Sudah ya, ini sudah diproduksi kan? udah Bu. Siapa yang punya? Muhammad Hidayat Bu. Iya, kamu punya ya? Siapa yang punya? Maksudnya kamunya, saudaranya, abang? Ya, saya Bu. Iya saya sendiri Bu. Kamu sendiri yang punya? Iya Bu. Sudah diproduksi ya? Iya Bu sudah. Belum Sudah jalan punya. 1 tahun Bu. Iya, belum punya dokumen itu, izin edar. Belum Bu. Oh, pas Gimana ya? Bu? Iya, belum punya SPIRT, BPOM, halal. Kalau PIRT-nya udah Bu. Sudah, apa lagi? Udah bisa lah harusnya. Jadi mau ngurus BPOM. Iya Bu. Rencananya mau ngurus BPOM Bu. Soalnya kemarin mau udah beberapa kali kan Bu dikontak sama orang Malaysia Bu, suruh ekspor gitu Bu. Iya, nggak ada. Jadi kami kalau di itu, iya Bu, masih terkendala di situ Bu. Sampai barang di situ ditolak lagi Bu. Iya, nggak bisa. Kalau mau ekspor harus BPOM dulu. BPOM. Ya, nanti kalau BPOM itu ada lab-nya aja satu, beda sama SPIRT. SPIRT kemarin apa aja yang diurus? Gimana Bu? SPIRT kemarin apa aja yang diurus? Berkas yang kamu masukkan apa aja? NIB Bu. Terus? Ini siapa ya yang kayak sinyal saya ya? Nge-lag laptop saya. Terus apa? Tunggu dulu, suara saya masih putus-putus di saya. Laptop saya nge-lag. Laptop saya kayaknya yang nge-lag ini. Dia kalau sinyalnya nggak stabil, nggak boleh sambil ngecas laptop saya ini. Ini dulu YouTube-nya wah. Oke, sudah ya, sudah. Suara saya sudah. Tadi nge-lag dia. Sudah Bu. Oke, ya. Jadi apa aja kemarin yang dikirimkan berkasnya?
NIB, heeh. NIB Bu, surat izin usaha dari desa Bu. Ya, tapi itu waktu belum OSS ya? Udah Bu, udah. Udah OSS ya, tapi masih pakai itu ya? Apa izin usaha siup ya? Apa istilahnya? Iya Bu, siap sih. Oh, terus dari apa? Dari lurah ya biasanya ya? Lurah atau apa? Iya Bu, dari Kades itu. Dari Oh kepala iya iya desa. Kades, iya ya kalau di kota lurah ya, heeh, ya benar. Iya Bu. Terus habis itu? Eh, habis itu disuruh isi formulir gitu Bu di Dinas Kesehatan ya Bu. Iya iya iya, isi formulirnya kayak isi formulir ini CPPOB bukan ya? Enggak kayaknya Bu. Terus? Terus disuruh antar lagi ke itu Bu, ke dinas perizinan Bu. Oke. Itu di mana kamu di Kerinci sana atau di Jambi? Lurah ya Di Kerinci Bu. di Kerinci ya, Kades Iya, tadi ya, desa ya. iya Bu. Oke. Terus ke perizinan gitu. Habis itu apa namanya? Visitasi. Iya Bu, dikunjungi dulu Bu. Dari dinas perizinan, habis dari dinas perizinan baru dari dinas kesehatan Bu. Oh gitu. Yang kunjungan. Habis itu pelatihan itu keamanan pangan, PKP, Iya Bu. penyuluhan. Iya, baru Siapa yang pelatihannya. ikut penyuluhan? Waktu kemarin kakak Bu, kakak kami Bu. Oh, terus apa saran pas visitasi? Penyuluhan dulu atau visitasi dulu? Kalau kemarin Bu, visitasi dulu Bu. Oh, visitasi dulu ya. Iya. Oke gitu. Kunjungan dulu ya. Terus apa namanya? Pas apa namanya? Penyuluhannya rombongan. Nah, iya Bu, nunggu Nunggu buka batch-nya minimal gitu ya. Ya nunggu minimal minimal berapa? iya Bu. Iya, minimal 10 orang katanya Bu. Ya minimal 10 kelompok ya orang yang daftar gitu ya. Makanya Iya, dia kunjungan dulu baru ngasih masukan pada saat kunjungan ya. iya Bu. Apa masukannya? Eh, untuk eh, untuk produksinya Bu, misalnya kalau kita pakai kuali tidak boleh campur-campur gitu Bu. Kalau untuk Ya, jarak ya. tempat sampah dari tempat produksinya kayak kasih jarak 1 meter gitu Bu. Dari apa? Dari tempat produksi kita Bu, Tempat tempat sampah. produksi. Oh, Eh, da- oke tempat sampah dengan ya itu udah umum lah ya. Harusnya kamu iya, malah bisa ngasih tahu ke kakaknya ya. iya Bu. Oke, terus apa lagi? Apa Lupa lagi? Bu kemarin Bu. Iya ya, jadi nggak ada nyiapin dokumen kayak gini kan ya, CPPOB ini ya. Ini untuk Enggak Bu. nggak ini untuk BPOM. Ha. Ya nanti kalau kamu udah bisa, berarti kamu tinggal daftar BPOM. Daftar BPOM nanti sebelum itu kayaknya apa namanya uji lab dulu kan ya, uji lab produk dulu. Iya. Apalagi produk-produk ini kan ada pembandingnya ada ya, kayak kan ini teh ya, jadi pembandingnya teh hitam kayaknya nanti ini. Kadar air dan lain-lain kan ya. Oke, terus palingnya yang mahal nanti ngurus BPOM itu lab-nya. Oke, terus S1 apa ya? S1 apa tadi ya? Teknologi hasil pertanian gitu, tek apa gitu ya? Pelatihan. Oke, pelatihannya tadi yang ini kan karena dokumen CPPOB berarti harus ada pelatihan yang berhubungan sama CPPOB. Selain pelatihan yang sesuai dengan bagiannya gitu, ya. Karena kan ini tim CPPOB isinya. Ya. Nah, kenapa kalian saya latih untuk buat dokumen kayak gini? Jadi kita itu sebagai lulusan S1 tuh harus bisa buat dokumen ini. Jadi istilahnya jadi apa sih namanya? Kalau kalian ke BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, itu ada profesi namanya GMP Koordinator. Nah, GMP Koordinator ini bisa jadi penyuluh-penyuluh gitu untuk orang buat dokumen seperti ini. Apa istilahnya? Bukan penyuluh, apa ya? Ya, jadi kalian harus punya kemampuan itu seperti itu ya. Jadi harus bisa silakan ke bawah. Oke.
Atas lagi, atas lagi, atas lagi. Berarti ini yang kamu yang follow Instagram saya ya? Bukan ya? Iya atau bukan? Bukan ya? Berarti ada produk yang sama ya? Ada yang follow Instagram saya, produknya ini. Iya, Bu. Kamu ya? Kamu orangnya ya berarti ya? Makanya saya mau okein ini kenal nggak ya gitu kan? Apakah orang nggak kenal gitu? Kayaknya nggak mungkin, soalnya isi Instagramnya kayaknya orang-orang yang saya kenal juga gitu kan ya. Oke. Terus ini, oke berarti dalam bentuk celup ya. Kertas duplex ini apa ya? Kotak luarnya, Bu, kotak tehnya. Kotak tehnya, iya benar. Nah, Habis itu dikasih plastik lagi ya, oke. iya, Bu. Iya ini sudah ada di Shopee kan ya, kalau nggak salah. Iya, Bu, udah. Iya ya, tadi nanti tinggal buat izin BPOM-nya ya. Oke. Masa kadaluarsa, ini masa kadaluarsa produk kamu, bukan ingredient terpisah-terpisah, ya. Ya, produk kamu kan sudah produk campuran ini ya, isinya ada jahe sama kayu manisnya kan ya. Ya, jadi cara transportasi misalnya tidak tersedia transportasi khusus. Kalau misalnya tadi produk beku kan ada yang khusus ya, ada yang dalam cool box atau misalnya produk segar harus seperti apa. Kalau ini kan tidak ada transportasi yang khusus ya. Oke, terus silahkan. Terus lanjut. Terus. Kakaknya siapa ya? Bukan orang THP? Bukan, Bu. Bukan ya. Terus. Ini disesuaikan ya tadi dengan petunjuknya ya, masih agak berbeda. Ya, petunjuknya tadi apa? Oke, terus turun. Terus. Oke. Nah, ini yang biasanya kamu susah kita dapat. Atas lagi. Harusnya kamu susah malah dapat izin ya karena dinas kesehatan itu kurang. Nih lapangan penjemuran. Lokasi penjemuran ini harus aman dari hewan yang berlalu lalang kan ya. Ya, jadi bagaimana tempat penjemurannya harus tertutup, misalnya tidak terjangkau debu atau apa namanya, tidak ada tiba-tiba nanti ayam kotek-kotek di atasnya gitu kan atau kucing lewat gitu ya. Nah, harusnya itu sudah aman dari hewan-hewan yang bisa mengganggu proses penjemuran ya. Ya, Dayat ya. Ya, jadi nanti Iya, Bu. cek lagi nanti sebelum ngurus perizinannya. Terus berarti ini sudah ada itu tempat produksinya sudah pabrik ya, sudah terpisah dari tempat tinggal ya? Iya, sudah, Bu. Sudah terpisah dari tempat tinggal harusnya BPOM ya. Jadi SPIRT. Iya, Bu. Kenapa? Iya, Bu. Soalnya kemarin orang dari BPOM juga udah datang di rumah, Bu, untuk nyaranin. Tapi disuruh itu, Bu. Kayak di pagar dulu, Bu. Iya, tadi saya bilang kan supaya tidak ada yang bisa masuk kan. Nanti tiba-tiba ada ayam lewat gitu, barang kamu lagi dijemur gitu kan nggak lucu gitu kan ya. Ya nggak higienis kan ya. Jadi kita sanitasinya dicek lagi. Maka kita kan sudah belajar nih, udah tahu kayak mana yang benar. Oke. Terus sebenarnya tadi tuh yang masalah SPIRT sama BPOM gitu kan. Sebenarnya untuk produk ini sudah cukup untuk SPIRT karena dia resikonya rendah karena produk kering gitu kan ya. Nah, tapi kan kalau kita mau ekspor kan harus BPOM seperti itu. Makanya langsung ditingkatkan ya. Makanya biar istilahnya UMKM naik kelas gitu ya, biar naik kelas bisa ekspor seperti itu. Ya, terus
Terus ya ini disesuaikan ya dengan yang kalian kerjakan nanti. Yakin dibersihkan setiap 2 jam gitu kan, disesuaikan pokoknya, ya. Ada remah-remah nggak? Kalau nggak ada remah-remah nggak mungkin dong kata-katanya remah-remah gitu kan ya. Nah terus besarin, nah ini yang perlu kita komentarin lagi. Ya, kalau diet mau naik kelas, ya biasanya di kemasan itu kemarin ada berapa yang kita bicarakan, ada apa yang perlu ada di kemasan, ya. Oke, ya ini komposisi, ya. Terus diproduksi oleh mereknya, terus ini saran penyajian, kadaluarsa kode produksi, terus dan nama perusahaannya apa ya? Ini produknya Kaskarati ya, Perinci. Nama perusahaannya ini juga sama dengan nama mereknya. Iya, Bu, masih. Iya, oke, perusahaannya itu ya. Kalau mau dirubah jadi PT, PT itu dia nggak mau pakai nama bahasa Inggris. Makanya kalian kalau lihat nama PT ya, biasanya Sejahtera Cipta Lestari gitu kan ya. Jarang nama PT yang kece-kece kan ya. Ya. Apalagi Indah Permata yang kayak gitu-gitu ya nama PT, coba kalian cek lagi nanti PT-PT ya. Jadi jarang ada nama PT Kaskarati, ada T istilahnya gitu kan. T itu kan bahasa Inggris ya. Ya jadi kalau mau dijadikan PT nanti di Indonesiakan nama PT-nya. Nanti paling buat PT baru, nama perusahaannya nanti bukan merek kita ini gitu. Ya. Jadi oke, terus berat bersih ya, komposisi. Ini komposisi berarti ini yang original ya variannya ya. Iya, Bu. Soalnya kulit kopi 100% karena kan tadi di bahan baku kamu ada itu kan berarti bukan ini kan sampulnya. Iya, Bu. Nanti ada lagi varian jahe. Ketika membuat varian berarti apa yang berbeda, apa yang perlu ditambah? Diagram alir produksinya. Berarti kan ada produksi varian 1, varian 2 gitu kan ya. Oke, berarti kemasannya ada kemasan 1, kemasan 2 kayak gitu. Nah, memang kalau kita mau mengajukan izin-izin semuanya itu udah dimasukkan semua variannya. Kayak kamu ngurus SPIRT kemarin kan ya, kalau varian kamu ada banyak berarti kan dapatnya nomornya banyak juga. Misalnya ada 2, berarti nomor yang dapat 2 juga kan. Nah, kayak gitu juga BPOM ya. Terus bawah sudah tutup. Oke, ya. Udah jam 9 ini kita uji petik aja lah ya hari ini ya, nggak usah semuanya ya. Sudah berapa kelompok nanti nggak selesai-selesai ya, kalian kelamaan. Malah nggak bisa bekerja lagi yang lain ya. Jadi silakan dari masukan-masukan yang tadi, berarti dokumen yang lain yang tinggal disiapin. Dokumen apa? Banyak ya. Manual-manual yang mau disiapkan ya, yang di link itu kan ya, itu kan sudah ada isiannya, tinggal kalian ganti dengan produk kalian seperti itu, SOP dan lain-lainnya. Ya, minggu depan kita cek SOP-nya dan manualnya yang sudah kalian siapkan. Oke? Ya, jadi kita masih punya 3 minggu lagi, semuanya disiapkan. Nah, kalau udah selesai nanti orang-orang yang kayak Dayat ini kan tinggal submit dokumen gitu kan ya. Ya, jadi tinggal di submit dokumennya. Jadi kan kalian sudah mengerti ya. Berarti kalau mau apalagi kalau sudah bisa buat seperti ini, SPIRT-nya jadi lebih mudah ya kan ya, Hidayat ya. Jadi udah lebih mudah gitu kalau mau sekedar mau SPIRT seperti itu. Ya, jadi itu saja dari saya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Bisa semua? Bu, izin bertanya Bu, Gading Bu. Ya, Gading. Untuk bagian formulir 8 tuh kurang paham Bu. Apa tadi isinya? Penarikan produk tidak sesuai. Iya, ya dibaca aja. Ya, dibaca dulu. Ada. Jadi Ya. kriteria seperti apa yang perlu ditarik, siapa saja yang ikut terlibat proses penarikan, kapan dia ditarik, dideskripsikan saja secara kalimat. Ya. Oke. Ya, dikalimatin, dikata-katain.
ya. Bagaimana tahapannya ketika sudah ditarik, diapain produknya, ya, itu yang perlu kalian pelajari lagi. Oke, karena kan produk yang tidak sesuai standar biasanya dimusnahkan, ya. Bagaimana teknik pemusnahannya, seperti itu. Siapa saja yang harus menyaksikan proses pemusnahannya, seperti itu, ya. Oke, ada lagi? Sudah? Nah, satu lagi nanti kan ada yang dilengkapin itu pelatihan-pelatihan. Nah, biasanya kalian itu kalau sertifikasi ya, itu nanti disuruh buat materi pelatihan seperti itu. Terus bagaimana teknis pelaksanaan pelatihan, mengapa kalian butuh mengadakan pelatihan seperti itu ya. Nah, itu harus dipahami gitu kan ya. Terus siapa saja yang kalian latih gitu, kenapa dia perlu dilatih, terus berapa frekuensi pelatihannya dalam setahun gitu. Karyawan itu harus terus ditingkatkan mutunya ya, jadi nggak bisa didiemin aja gitu ya. Oke, selain Hidayat siapa yang sudah punya usaha nih? Denny, jadi mau submit dokumen biar lanjut. Pasarnya gimana, Dayat? Kemana aja sekarang sudah? Untuk pasarnya, Bu, kalau di Pekanbaru baru isi kafe gitu, Bu. Oh, oke. Ke Pekanbaru ya, di Jambi malah enggak? Jambi belum, Bu, belum ada link gitu. Oh, kenapa nggak masuk ke supermarket, kan sudah ada SPIRT? Iya, Bu, takut belum itu, Bu, takut belum, nanti kalau dia minta sebulan misalnya 1.000 takut enggak Oh, capek berarti gitu, Bu. produksinya masih rendah gitu ya? Iya, Bu. Oke, berarti produksinya masih rendah ya. Berarti kapasitas produksinya yang perlu ditingkatkan ya, produktivitasnya ya. Oke. Ya, itu tadi diskusi kita ketemu lagi minggu depan. Ya, nggak ada lagi mau ditanya? Sudah? Oke, kalau sudah itu saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Sama-sama.